لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Melanjutkan kajian Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah yang sebelumnya di pertemuan sebelum ini kita membahas muqaddimah dari Al-Ma'iyyah berupa dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian Ma'iyyah secara bahasa dan lawazim dari Ma'iyyah yang beragam. Assalamualaikum. Lawazim dari Ma'iyyah yang beragam disesuaikan dengan konteks, dengan idhafah, dengan indikator. Di sini Rafi, di sini. Dan kita juga membahas tentang dua macam lafal dari segi pemaknaan, baik yang mutawati maupun mustarak. Ya, sebagian menyebut mustarik. Ya, masih kan ya, ikhwan? Masih ya. Lafal mustarik atau mustarak atau mutawati. Maka kita sekarang insyaallah akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Tabur di sini, bagaimana? Enggak, kita nunggu antum. Kajian ini nggak bisa berlanjut tanpa antum. Iya. Halaman 48. Kita akan mulai dari kalimat beliau, idza tabayyana dzalika faqad ittadhaha anna lafdhal ma'iyyati. Dari situ. Ya. Oke. فليقرأ القارئ فليتفضل أن يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا خلاص. لا يستمر.
هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها وغرضهم به الرد على حلولية dangdutan apa? Di sana. Ini sih. Antum khilaf jumhur. Saya kira ada orang teriak tolong gitu. Baunya dangdutan apa? Ayo. Wa gharaduhum bihi. الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان واستدلوا بنصوص المعية فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنى بذاته معنى بذاته فإن هذا محال عقلا وشرعا لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. طيب. قال رحمه الله إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. Kalau sudah jelas tentang makna mutawati dan mustarik, ya, ada mutawati, ada mustarik. Pekan lalu atau pertemuan lalu kita telah membahas kebersamaan itu termasuk lafal yang maknanya itu mutawati atau mustarik kira-kira. Mutawati atau mustarik? Mutawati. Karena bagaimanapun artinya ma'iyah ya bersama dengan, udah itu gitu-gitu aja kelas. Adapun yang membedakannya itu bukan maknanya melainkan konteksnya, dinisbatkan kepada siapa, berlaku dengan indikasi apa gitu. Ya. Maka ma'iyah ini termasuk lafal mutawati fil makna. Suatu lafal yang maknanya itu mutawati, maka dia tidak terkena atau termasukkan dengannya majaz, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Hatta walaupun sebagian orang menganggap itu majaz, enggak, tetap itu hakiki, gitu loh. Kayak misalnya antum setuju sama siapa? Apakah antum bersama dengan SBY atau antum bersama dengan Jokowi misalnya? Orang memaknai langsung aja secara hakiki bersama dengan ma'a, dan mereka enggak kemudian menafsirkan itu sebagai majaz. Iya. Karena adapun teranggap seolah majaz itu karena apa? Karena adanya lawazim. Bukan makna aslinya, gitu loh. Taib, sudah jelas tentang mutawati dan mustarik, maka faqad ittadha, telah jelas anna lafzul ma'iyyatil mudhafa ila Allah, bahwasanya lafal ma'iyah yang ternisbatkan kepada Allah itu harus apa? Musta'malun, digunakan pemaknaannya secara apa? Hakikat, la fi majazihi, bukan. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga beliau dan juga Ahlus Sunnah berusaha menutup rapat-rapat pintu atau celah penyebutan majaz untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau satu keran ini dibuka, maka akan mengucur deras pemajazan untuk seluruh sifat Allah, sehingga Mu'tazilah terutama Asy'ariyah mereka akan leluasa bermain dalam menafsirkan asma atau sifat Allah taala. Jadi di sini kita harus memaklumi kenapa Syekhul Islam rahimahullah sampai, walaupun ini enggak disetujui oleh seluruh ulama, bukan pendapat seluruh ulama, pendapat beliau rahimahullah bahwasanya majaz
Itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak pula dalam bahasa. Beliau itu maksudkan itu bukan untuk mentahqiq bahasa semata, melainkan beliau menginginkan agar menyumbat seluruh celah Jahmiyah. Karena di antara akar Jahmiyah, Mu'tazilah sampai keturunannya Jahmiyah lainnya Asy'ariyah itu adalah di antara akarnya adalah penyebab takwil. Apa penyebab takwil? Majaz. Penyebab takwil itu adalah menafsirkan lafaz. Takwil adalah menafsirkan lafaz yang bukan makna hakikinya gitu loh. Makna ba'idnya yang artinya adalah makna majaz. Jadi basicnya itu karena pengadaan hakikat dan majaz. Walaupun ya ana juga lebih condong ke pendapat jumhur ulama ya adanya majaz dalam bahasa. Ya, tapi kita pahami maksudnya Ibnu Taimiyah itu sangat baik gitu loh. Ya. Ghaira fi haqiqatihi la ma fi majazi ghaira anna ma'iyatallahi li khalqihi ma'iyatun taliqu bih. Antum kedengeran enggak? Ya. Kau bisa munduran dikit ya. Melainkan kebersamaan Allah terhadap makhluknya li khalqihi terhadap makhluknya adalah ma'iyatun taliqu bih, kebersamaan yang layak sesuai dengan dirinya dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Falaisat kama'iyatil makhluqi lil makhluqi, maka ma'iyah Allah Ta'ala tidak seperti ma'iyah makhluk terhadap makhluk. Bal hiya, melainkan hiya di sini apa? Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu a'la wa akmal, lebih tinggi dan lebih sempurna. Wala yalhaquha minal lawazimi wal khasa'isi ma yalhaqu ma'iyatal makhluqi bil makhluq lil makhluq. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tidak terimbas dengan apapun dari lawazim maupun khasa'is. Sebagaimana lawazim dan khasa'is itu bisa memberikan imbas dan efek terhadap kebersamaan makhluk terhadap makhluk lainnya. Kaif? Antum paham enggak di sini, ikhwan? Belum. Wala yalhaquha minal lawazimi wala yalhaquha. Ha kembali ke mana? Ma'iyatullah. Syai' wala yalhaquha syai'un minal lawazimi wal khasa'isi ma yalhaqu syai'un ma'iyatal makhluqi lil makhluq. Jadi di sini ada dua ma'iyah nih. Ada ma'iyatullah, ada ma'iyatullah lil makhluk, ada ma'iyatul makhluk lil makhluk. Dan kedua ini harus dibedakan karena Allah laisa kamitslihi syai'. Nah, bedanya di apa? Apakah bedanya di hakikat lughawiyah atau bedanya di adanya penerapan yang berbeda terhadap tinjauan lawazim dan khasa'is? Ya di tinjauan lawazim dan khasa'is, paham enggak ya? Maknanya sama enggak ma'iyatullah terhadap makhluk dengan ma'iyatul makhluk terhadap makhluk? Maknanya apa? Bersama kan? Di sini sama khalas. Tapi di sini yang dibedakan adalah tidak akan ma'iyatullah itu diatur-atur dengan sesuatu pun dari lawazim aqliyah dan khasa'is yang biasa terjadi antar makhluk dengan makhluk. Jadi la yalhaquha la yalhaqu al-ma'iyyah la yalhaqu ma'iyatallahi syai'un min al-lawazim wal khasa'is allati yalhaquha ma'iyat yalhaqu syai'un min ma'iyatil makhluk bil makhluk. Jadi ma'iyah makhluk terhadap makhluk itu kadang-kadang memiliki konsekuensi dan khasa'is yang mana itu tidak mungkin kita terapkan terhadap ma'iyatullah ta'ala. Contoh, ma'iyatul makhluk lil makhluk, seringkali konsekuensinya adalah bersama-sama berada di suatu tempat.
Enggak? Iya. Sekarang Rafi lagi sama Ana. Ada telepon kemudian dari siapa Rafi? Telepon dari siapa kira-kira? Dari bos antum. Ya, dari bos parfum antum tuh yang cairannya tebal itu. Nah, kemudian ditelepon. Ada apa-apa? Siapa namanya? Bos antum. Luqman bin Ma'i. Syekh Luqman, kaifa halak? Ya, ibu khair. Ana lagi nyari Rafi. Oh, Rafi ada mana? Huwa ma'i. Pasti yang nelpon ini memahami bahwasanya Rafi itu ada dekat Anda di satu tempat bersama gitu kan. Bersama di sini apa? Maknanya bersama. Hakikatnya mutawati' kan maknanya. Tapi lawazimnya apa? Terfikirkannya dari kelazimannya karena bersama Ustaz Hasan berarti ada di satu tempat di muka bumi ini bareng-bareng dan mungkin lagi nempel. Walaupun orang nggak mau, tapi dia nempel terus. Ya. Nah, ini lawazim. Ya kan? Dan termasuk khosoisnya adalah apa? Ya, khosois antara makhluk dan makhluk ya sama-sama saling menatap, saling menandap, ya gitulah pokoknya. Apakah tinjauan seperti ini juga bisa kita terapkan pada ma'iyatullah? Enggak bisa. Itu maksudnya. Gimana? Paham? Paham enggak? Hadza wa qad fassara ba'du salafi ma'iyatallahi li khalqihi. Beginilah. Para salaf, sebagian salaf telah menafsirkan. Nah, ini perhatikan. Di sini sebagian salaf telah menafsirkan kebersamaan Allah terhadap makhluknya sebagai bi'ilmihi bihim. Ya, menafsirkan ma'iyah dengan ilmu. Nah, ini gimana cara menjawab ini? Nanti kan bisa diserang. Tuh sebagian salaf mengatakan bahwasanya bi'ilmihi, innallaha ma'akum bi'ilmihi misalnya. Kebersamaan Allah sama dengan ilmunya Allah terhadap antum. Artinya Allah Ta'ala mengetahui antum. Maka kita bilang wa hadza tafsirun lil ma'iyyati bi ba'di lawazimiha. Ini adalah tafsiran untuk ma'iyatullah dengan sebagian dari konsekuensi kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Jadi ada tafsirun bil makna, ada tafsirun bil lawazim. Ya. Ada tafsirun bil makna, jadi tafsir ada dua. Ya. Ada tafsir bil makna, ada tafsir bil lazim. Yang mana tafsir bil lazim sebenarnya bukan tafsir hakiki gitu loh. Ya. Kayak orang mau memperkenalkan sesuatu, mendefinisikan sesuatu. Ada yang mendefinisikan dengan hakikat sesuatu, ada yang mendefinisikan dengan contoh. Apakah contoh itu adalah hakikatnya, definisinya? Bukan. Tapi secara insan untuk mempermudah orang memahami hal tersebut. Gimana, paham gak? Jadi namanya makna itu ada, lawazim dan contoh ya ada. Ya. Nah, di sini kata sebagian salaf kebersamaan Allah terhadap makhluknya adalah ilmunya Allah terhadap makhluknya. Tuh lihat, ma'iyah ditafsirkan ilm. Sementara ma'iyah secara hakikat makna bukan ilm, gitu kan ya. Lihat para salaf aja menerapkan majaz, maka kita katakan bukan, antum salah. Ini yang kita sebut sebagai tafsir bil lazim, menafsirkan sesuatu dengan hal yang merupakan lazim dari makna, konsekuensi dari makna asalnya, gitu ya. Ya, tapi kemudian kita akan ditanya lagi, ikhwan. Kalau gitu ya sama aja nih khilaf lafzi antara antum dengan Asy'ariyah. Antum menyebutnya itu adalah tafsir bil lazim, kita nyebutnya adalah apa? Majaz. Kenapa enggak kita damai aja sebentar? Ya, paham enggak di sini triknya? Antum Ahlus Sunnah ya mengatakan bahwasanya ini tafsiran salaf
sebagai salaf, ma'iyatullah artinya ilmu Allah, antum bilang itu tafsir bil lazim, bukan tafsir bil makna, ya kan? Kami Asy'ariyah bilang itu adalah apa? Majaz. Kenapa enggak kita ayolah damai aja gitu loh. Ayolah. Ini khilaf lafzi kata mereka. Khilaf lafzi itu apa ya, Khon? Khilaf secara lafal aja. Sebenarnya kita tuh sama gitu loh. Nah, maksud kita tuh sama. Hanya pengistilahannya aja kita bilang ini majaz, antum bilang ini apa? Tafsir bil lazim. Ya. Kayak misalnya rahmat Allah Ta'ala. Anda pernah jelaskan di Thoriq panjang lebar dulu, di zaman ketika masih banyak manusia mendapatkan hidayah. Itu rahmat Allah ditafsirkan dalam tafsir lain dulu. Ya, misalnya rahmat Allah adalah irada bil khair atau irada bil in'am. Allah Ta'ala maha merahmati artinya maha memberi, menginginkan untuk memberi nikmat. Jadi rahmat sebelah iradah. Ini beda. Bukan tafsir bil makna, tafsir bil lazim. Itu oleh Asy'ariyah seperti itu. Jalaluddin Al-Mahalli mengucapkan atau Asyuti, semua sepakat itu. Asy'ariyah itu tafsiran Asy'ariyah. Tafsir bil lazim yang mereka katakan bukan tafsir bil lazim, bagi mereka itu apa artinya? Majaz. Tapi bagi kita itu tafsir bil lazim. Ya udahlah kata Asy'ariyah. Kenapa enggak kita bersatu antara RRI sama ini? Ayolah, kita bersatu, enggak bisa bersatu. Buktinya muridnya RRI ada di sini. Ya. Dari Qori lagi, Masya Allah. Kenapa udahlah? Antum fadhol pakai istilah khilaf lafzi apa nanti tafsir bil lazim kita pakai ini. Antum kan sama-sama melihat salaf itu mengatakan ma'iyatullah artinya ilmullah. Dan antum setuju kan? Iya kan, kita setuju. Antum juga setuju sebagai Asy'ari kita. Ayolah kita saling merangkul. Gitu. Gimana? Antum mau? Hah? Mau Alwi? Jawabnya gimana? Muskilahnya antum mau nggak mau? Kalaupun antum mau, kelas nggak ada jawaban. Kalau antum nggak mau, harus punya jawaban. Ayo, kenapa nggak mau? Innamal mu'minuna ikhwah. Betul, innamal mu'minuna ikhwah. Itu syubhatnya udah 2 tuh. Cara jawabnya ikhwan. Pertama nih, ya. Nanti itu dikit dulu ya pembahasan permasalahan itu, antum simpen dulu sebentar. Kita baca dulu. Wa gharaduhum bihi, gharaduhum, tujuan mereka. Hum di sini kembali ke siapa? Ba'dus salaf. Tujuan ba'dus salaf menafsirkan ma'iyatullah li khalqihi. Tujuannya apa? Ar-raddu ala hululiyatil jahmiyah. Justru apa? Membantah metodologi, membantah akidah hululiyahnya Jahmiyah. Jahmiyah tulen, Jahmiyah ekstremis, Jahmiyah yang hulat ya. Itu mereka menerapkan pemahaman bahwasanya Allah Ta'ala di setiap tempat, di mana-mana. Allah itu di mana-mana. Ini adalah pemahaman Jahmiyah Ghulat, Jahmiyah versi Ghulat, bukan pemahaman Asy'ariyah. Ini bukan pemahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah enggak memahami seperti ini, kawan. Ini kalau antum bilang Allah di mana-mana itu pemahaman Asy'ariyah, enggak, salah. Asy'ariyah enggak memahami seperti itu. Malah justru Asy'ariyah memahami apa? Allah kan bila makan. Tidak ada tempat, enggak mengatakan fi kulli makan. Jadi salah kalau kita bilang misalnya iya benar, orang-orang awam dari sebagian orang-orang Asy'ari mengatakan Allah di mana-mana. Itu karena kejahilan mereka. Tapi kalau antum tahqiq lagi, mereka itu enggak bermaksud Allah itu ada di WC, ada di ini, enggak maksud begitu. Mereka maksudnya Allah di mana-mana itu rata-rata orang awam bilang gitu, yaitu kekuasaan Allah. Mereka enggak membayangkan zat Allah di mana-mana, enggak. Kecuali Ghulat Jahmiyah dan Ghulat Batiniyah Sufiyah. Itu mereka memaknai lebih buruk tentang Allah dibandingkan Nasrani. Akfar minan Nasara mereka itu. Lebih kufur daripada Nasara. Karena Nasara itu hululiyah mereka
Sebagian Nasara itu oleh mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala Thalithu Thalathah, ya, satu kesatuan Nabi Isa dan seterusnya. Tapi mereka ini Jahmiyah Ghulat dan Sufiyah Ghulat ini mereka mengatakan Allah di mana-mana, betul dalam artian paten segala yang perwujudan ini adalah perwujudan Tuhan. Nauzubillah min dzalikal kalam. Ya. Nah, salaf mereka menginginkan untuk membantah akidah hululiyahnya Jahmiyah. Yang mana mereka berkata innallaha bidzatihi fi kulli makan. Ya, Ghulat Jahmiyah mengatakan Allah secara zat di setiap tempat. Secara zat. Ya. Bukan secara ilmu, bukan secara kekuasaan. Enggak, ini tafsiran orang-orang rata-rata gitu, secara ilmu maksudnya, secara kekuasaan. Secara kepemilikan Allah di mana-mana gitu loh. Ya, jadi kita enggak mengkafirkan orang-orang awam yang mengatakan seperti itu, ikhwan. Antum kalau nanya ke orang-orang, Allah di mana? Allah di mana-mana katanya. Iya enggak? Iya. Ya, ini salah, Pak. Jawabnya salah. Tapi perlu ditafsir lagi maksudnya apa gitu loh. Ya. Adapun kalau misalnya jelas dibilang Allah secara zat di mana-mana, semua yang perwujudan ini adalah Allah Ta'ala, ini kufur langsung dengan kalimat itu. Ya, ini Jahmiyah biasa kayak gini. Nah, bidzatihi wastadallu bi nususil ma'iyah. Ghulat Jahmiyah dan Ghulat Sufiyah mereka berakidah bahwasanya Allah Ta'ala di setiap tempat secara zat. Dalil mereka ada enggak? Enggak, dalil mereka ada versi mereka. Yaitu mereka memakai dalil-dalil ma'iyatullah. Ya enggak? Semua dalil ma'iyatullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu dipakai oleh Ghulat Jahmiyah untuk membangkitkan metodologi sesat mereka bahwasanya Allah secara zat di mana-mana, karena Allah bersama siapapun dimanapun dia. Berarti Allah di mana-mana. Dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kenapa mereka memahami ma'iyatullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum berarti Allah di mana-mana? Karena mereka melazimkan dengan logika mereka kelaziman-kelaziman yang ada antar makhluk dari segi ma'iyah. Ya. Kalau misalnya Anda bilang ke Rafi, Ana wherever you go, I will go with you. Wartas pora. Bodereng. Ngerti? Oh ya. Whenever you go, wherever you go, I'll be with you. Misalnya. Ya. Walaupun itu nggak bakal terjadi, karena nggak mau, nauzubillah. Ngapain siapa dia coba? Contoh aja, nggak kembali nggak mau lah. Rafi berkata Ustaz Hasan, whenever you go Ustaz Hasan, I will go with you. Ya, anak ke rumah antum ikut, anak ke lapangan antum ikut, anak ke hamam antum ikut. Iya, ini siapa? Ini kok bisa kayak gini? Anak bilang, Rafi, orang punya anjing peliharaan anjing nggak serisi ini rasanya, gitu kan? Pemahamannya apa? Kalau misalnya manusia bersama manusia selalu kemana-mana pergi dia, korin gitu ya, berarti kan selalu ada padanya kemana-mana. Ya, itu lawazim antar makhluk gitu loh. Makanya dari awal tadi kita katakan kelaziman antar makhluk dan khosais khalqiyah, makhlukiyah itu tidak bisa dikiaskan dengannya kebersamaan Allah terhadap makhluk. Tapi mereka Jahmiyah, Ghulatnya ini mereka memahami seperti itu. Kalau Allah di mana bersama kalian, dimanapun kalian berada, berarti dimanapun kalian berada itu Allah ada gitu loh. Maksudnya Allah ada itu ya perwujudan Allah ini ada secara zat di perwujudan yang antum saksikan sekarang. Anda tanya sekarang, Allah bersama antum enggak sekarang, ikhwan? Ini memang masih ambigu, tapi Allah bersama antum enggak? Nah, bagaimana menafsirkannya kemudian? Bahwasanya para salaf mengatakan Allah bersama antum, yaitu Allah mengetahui antum, untuk mencegah dan menyumbat pemahaman Jahmiyah Ghulat. Ya. Tidak dipahami bahwa Allah bersama antum artinya ini ada Allah di sini nih.
di mana-mana nih, ya ada Allah di sini di samping kita gitu. Enggak gitu. Jadi salaf mereka menafsirkan ma'iyatullah li khalqihi itu bi'ilmihi bihim dalam rangka apa? Membantah Jahmiyah yang menerapkan pemahaman hululiyah yang mengatakan innallaha bidzatihi fi kulli makan. Dan mereka berdalil, Jahmiyah ini berdalil dengan nas-nas ma'iyah. Gitu loh, nas-nas ma'iyah. Fabayyana haula'i salafu annahu la yuradu minal ma'iyyati kaunullahi ma'ana bidzatihi. Jadi salaf itu berusaha untuk menjelaskan bahwasanya maksud dari dalil tersebut bukanlah Allah Ta'ala bersama kita secara zat. Kenapa? Fa inna hadza muhalun aqlan wa syar'an. Ini mustahil secara logika dan secara syar'i. Kenapa? Li'annahu yunafi ma wajaba min 'uluwihi. Karena kalau semoga Anda tidak salah dalam melafalkan, karena jika Allah melekat secara zat terhadap makhluknya, ini sama dengan membatilkan sifat zatiyah dia, yaitu maha tinggi. Sementara bumi ini sangat rendah, kita ini sangat rendah, maka ini sangat kontradiktif, ya. Wa yaqtadi an tuhita bihi makhluqatuhu wa huwa muhal. Jadi kalau misalnya Allah bersama kita secara zat, berarti Allah Ta'ala, berarti makhluk-makhluk Allah Ta'ala meliputi Allah dong, ya enggak? Nah ini mustahil. Allah bersama kita secara zat gitu loh, ada di bumi ini nih, ya, mustahil. Nah, lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala turun ke langit dunia, gitu ya? Kita bilang itu ada nas syar'inya dari hadis Nabi SAW, dan sekarang kita hanya wajib qabul dan taslim saja khalas, tanpa membayangkan hal seperti itu. Ya begitu. Adapun antum mengatakan bahwasanya Allah ada secara zat bersama kita, itu tidak ada nas syar'i yang menegaskan secara muayyan akan hal tersebut. Jadi ini beda konteks, beda nas, beda masalah. Kif, mafhum belum? Mafhum. Belum? Salaf. Yang tadi permasalahan yang belum Anda jawab itu. Ada isyaratnya di sini. Tadi apa? Jadi salaf itu menafsirkan ma'iyatullah dengan ilmu Allah terhadap makhluk, ya. Terus apa habis itu? Oh, yang antara Asy'ariyah sama Ahlussunnah. Antum Ahlussunnah bilang ini namanya salaf menerapkan tafsir bil lazim. Kita Asy'ariyah bilang iya betul, ini majaz. Antum setuju enggak dengan penafsiran salaf ma'iyatullah maknanya ilmu Allah di sini? Nah, salaf yang menafsir. Setuju ya? Kita juga setuju. Enggak. Hanya saja antum menyebutnya sebagai tafsir bil lazim, kita menyebutnya sebagai majaz. Antum mengingkari majaz dalam hal ini, padahal sebenarnya kita sama-sama sepakat, sama-sama setuju bahwa ma'iyatullah adalah ilmunya Allah. Permasalahannya gini, paham gak? Nah, antum bingung di sekarang jawabnya gimana? Masa antum mau setuju sama Asy'ariyah misalnya? Kalau antum setuju, khilaf lafzi, dengan majaz, maka Asy'ariyah akan bermain di banyak sifat-sifat lainnya, dan antum membuka keran itu karena setuju, dan antum bisa terjerumus juga ke sana. Ya, lalu bagaimana menjawabnya? Pertama ya tadi, jawabannya pertama tadi. Satu, bahwasanya maksud dari salaf itu dalam rangka apa? Radd ala al-Jahmiyah al-Ghulat. Itu satu. Ya. Satu itu ya. Itu udah kita bahas. Yang kedua, khilaf lafzi itu jika esensinya murni sama, tapi pentakbiran, penyebutan atau pelafalan, pengistilahan yang berbeda.
tapi esensinya harus plek sama. Esensinya, apa esensi? Core-nya tuh sama, default-nya, basic-nya tuh sama. Adapun antara Ahlussunnah dengan Asy'ariyah dalam masalah ini, antum mengatakan ini tafsir bil lazim, kita mengatakan Asy'ariyah mengatakan ini adalah majaz. Seolah-olah khilaf lafzi. Enggak, bukan khilaf lafzi. Kenapa begitu? Esensinya beda. Esensinya beda. Ya. Dari mana antum dapat menyatakan bahwa saya esensinya beda? Ya, karena akarnya beda, ikhwan. Apa dari sisi apa akarnya beda? Dari sisi antum Ahlus Sunnah menafsirkan lazim dari ma'iyah la ilm dengan mengisbatkan makna hakiki ma'iyah. Kita Asy'ariyah menafsirkan ma'iyah Allah Ta'ala dengan ilm sembari mengingkari makna hakiki dari ma'iyah. Paham gak bedanya? Gitu bedanya. Itu yang kedua. Itu esensi yang berbeda. Tapi itu biasanya ditutup oleh mereka supaya gak ketahuan. Gimana? Oke, paham misalnya. Kayak misalnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rahmat kan kalau dikiaskan dengan manusia itu artinya atuf di hati, kasih sayang di hati, ya, perasaan yang sedih yang bercampur dengan bahagia, rahmat. Yang itu tidak ada pada Allah. Ya betul juga. Memang kalau dikiaskan kayak gitu nggak mungkin Allah seperti itu. Kalau punya perasaan, enggak. Manusia kalau misalnya menyayangi, mengasihi anak kan ketika anaknya sakit nangis, ya kan ya? Apakah Allah begitu? Enggak. Taib. Di Al-Quran banyak-banyak Ghafur Rahim, Rahman Rahim, Rahmatullah dan seterusnya. Nah, antum Ahlussunnah bilang apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah sebagaimana sesuai dengan kemuliaannya. Dah selesaikannya. Asy'ariyah bilang rahmatullah itu adalah iradatul mun'im bil in'am. Kalau iradatullah bil al-iradah bil in'am, al-iradah bil khair. Keinginan berbuat baiknya Allah Ta'ala. Keinginan Allah Ta'ala untuk memberi nikmat, itu rahmat. Baik. Kita bilang, antum Ahlussunnah bilang apa? Tadi rahmat, ya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mafhumnya rahmat, kelas. Tapi tentu rahmat Allah sesuai dengan kemuliaannya dan sifat-sifatnya. Itu kelas, udah mafhumnya seperti itu makna hakikinya. Ya. Maka iradatul khair, keinginan untuk berbuat baik. Ini makna hakiki dari rahmat atau makna lazim dari rahmat? Makna lazim ya? Lazim. Antum menyebutnya makna lazim. Setuju gak kalau Allah merahmati seseorang, maka Allah akan menginginkan orang itu untuk baik gitu kan? Setuju gak itu? Setuju. Antum setuju? Dan kita memaknai rahmat Allah itu, kita katakan itu majaz. Antum setuju? Anda setuju. Lalu apa masalahnya? Kenapa kita tidak bersatu? Gitu. Kenapa kita tidak bersatu di bawah naungan partai yang mau didirikan ini? Ayo kita bersatulah. Nggak usah bercerai-berai. DKI Reborn, ya. Kenapa? Syubhat kan? Syubhat bagi orang yang berilmu, ikhwan. Bagi yang tahu syubhat, bagi yang nggak tahu, oh ya juga ya. Ngapain kita bertengkar, bercerai-berai? Ini masalah akarnya berbeda. Antum satukan, antum jadikan stek atau apalah namanya itu, nggak bisa karena ini masalah akidah. Ini malah antum tertalbiskan nanti jadinya. Karena asalnya akidah antum adalah memaknai sifat-sifat Allah sesuai zahir dari lughah, kelas selesai. Sementara mereka tahu itu lughah zahirnya seperti itu, tapi mereka mengingkarinya karena mereka mengkiaskan dengan makhluk. Kemudian demi menambal yang diingkari dan menutupnya, mereka ganti dengan tafsir bil lazim. Atau jangan terperdaya dengan penafsiran bil lazim yang itu benar secara kelaziman, tapi ada kebusukan di balik itu, ikhwan. Ada kesalahan di balik itu. Apa kesalahannya? Membatilkan makna hakiki dari lafal tersebut. Kif? Paham gak, Alwi? Bingung? Ustaz, jadi intinya
kalau Asy'ariyah misal kayak tadi Rahmat, kalau dia langsung ganti aja maknanya, diganti dengan apa yang dia pahami. Tapi kalau ahlu sunnah dia tetap menetapkan maknanya rahmat, tapi ditafsirin lazimnya seperti ini gitu. Iya. Ahlu sunnah atau salaf ketika menafsirkan suatu sifat Allah dengan tafsiran lazim, bukan tafsir hakiki makna, maka maksudnya ahlu sunnah itu tafsir bil lazim, tidak menafikan makna asli. Di sini rootnya, akarnya di sini, ikhwan. Maka kalau antum temukan seperti itu di antara salaf atau salafiyin atau ulama salaf atau ulama salafi yang menafsirkan suatu sifat Allah dengan kelaziman, itu tanpa maksud untuk mengubur makna hakiki dari lafal tersebut. Beda dengan ahlul bid'ah, ahlul ta'wil. Itu mereka memang langsung ke sana karena mereka tidak setuju dengan makna aslinya. Gitu. Sifat lainnya, fa'alu lima yurid. Dan kemudian misalnya ini lah, Allah Ta'ala memiliki mata, iya. Kita hakikikan itu. Tapi laisa kamitslihi syai'. Makna aslinya khalas, mafhum lah. Kemudian misalnya orang-orang ahlul bid'ah mengatakan mata Allah Ta'ala sama dengan penglihatan Allah. Benar nggak sebenarnya? Ada benar nggak? Ya, apa salahnya kan? Keberadaan mata, apakah mata arti hakikinya adalah penglihatan? Bukan mata-mata, penglihatan. Tapi apakah konsekuensi dari keberadaan mata adalah penglihatan? Iya. Iya. Berarti mata Allah Ta'ala artinya penglihatan Allah. Ini tafsir bil lazim. Yang bagi mereka itu majaz. Karena untuk menghindari pemaknaan hakiki maknawi. Tafsir bil lazim. Kita menetapkan enggak bahwasanya Allah Ta'ala memiliki penglihatan? Apa bedanya Masya Allah? Sama aja udahlah, kita bersatu ya. Ayo, di bawah naungan payung demokrasi. Gimana? Di sini subhatnya ya kawan. Kalau antum nggak punya ilmunya ya antum terperdaya kelas. Udah ikutan jadinya. Langsung coblos besok. Okay? Gimana? Bedanya itu perbedaan itu yang perbedaan esensi dan akar itu yang ditutup oleh mereka. Mereka seolah-olah memaknai itu dengan benar. Dan mereka merangkul kita supaya sama seperti mereka. Ada kesamaan, kita menetapkan Allah memiliki penglihatan sahih. Mereka menetapkan Allah memiliki penglihatan sahih juga. Tapi bedanya di mana? Akarnya. Antum menetapkan tafsir bil lazim juga menetapkan hakiki dari mata Allah Ta'ala. Mereka menetapkan tafsir bil lazim yang mereka sebut majaz, tapi mereka mengingkari Allah memiliki mata. Jahat nggak? Jahat sebenarnya. Iya. Cuma mereka menafsirkan tangan Allah dengan apa? Kekuasaan Allah. Masuk akal nggak ya? Masuk akal juga karena memang ada dalam bahasa yang makna majaz begitu tangan Allah, tangan kekuasaan gitu loh. Ya. Lah terus apa bedanya sama antum? Kan cuma beda sedikit doang. Antum bilang Allah memiliki tangan. Kita nggak enak lah masa Allah memiliki tangan kayak makhluk aja gitu. Keawaman seseorang dan ketidakpernahan mereka belajar akan hal ini membuat mereka lebih condong ke itu, ke mazhab mereka ini. Ya, makanya salafiyun manapun yang nggak pernah mempelajari lebih dekat kepada ini, lebih detail kepada ini, itu akan menyetujui apa yang mereka ucapkan. Ya, ceramah-ceramah mereka mulai ada. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka, insyaallah ya. Ya, sebagian dari mereka memang bermaksud baik dari itu, memang bermaksud mentanzih Allah Ta'ala dari tasbih dan tamtsil dan semisalnya, betul. Cuman nggak cukup niatan baik untuk mentanzih, tapi harus kembali ke ilmu salaf. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau adalah ulama di abad kesekian yang paling
komprehensif dalam memahami mazhab salaf dalam masalah ini dan masalah-masalah lainnya. Udah ini baru segini doang, masya Allah. Makanya anak kan kemarin bilang pertemuan lalu, kita kan baca ini pertemuan lalu udah baca nih sampai akhir. Ini panjang nih, nggak bisa Anda jelaskan singkat karena lafal-lafalnya berat. Tapi antum udah paham belum? Paham jelas insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Aqsamu ma'iyatullah li khalqihi kita entarin dulu deh karena panjang lagi nanti. Iya. Iya. Di sini kadang-kadang Anda bertabrakan dengan hasrat pengen khatamin kitab, ikhwan. Antara khatamin cepat tapi esensi banyak yang hilang gitu loh. Nikmatnya banyak yang hilang gitu loh. Tapi kalau lama kayak gini nggak habis-habis gitu loh. Ini kayak apa ngehatamin Talkhis Samawi itu kayak ngehatamin Sahih Bukhari, lamanya minta ampun gitu. Cuman memang kita perlu pematangan, pemantapan gitu kalau bahasa Ibtanasnya tuh. Ya perlu. Ya alhamdulillah yang penting tuh antum paham dan paham. Iya. Iya, ini luar biasa sebenarnya apa ya? Mahal harganya karena langka. Pengajaran hal-hal seperti langka ya. Alhamdulillah kalau Allah beri kenikmatan pada ana dan juga antum makan hal ini gitu. Iya. Ya semoga apa yang Anda jelaskan tadi bisa Allah Ta'ala berkahi dan sebarkan nanti supaya Ahlus Sunnah lebih paham karena sekarang ini kan dari LC-nya, MA-nya, dokter-dokternya itu mulai ada mereka yang menjelaskan syubhat-syubhat, maksudnya menaburkan syubhat-syubhat ke masyarakat awam. Nah kita ini masih lebih sibuk di tahdzir, lebih sibuk di perseteruan antara pemilu atau enggak gitu loh. Ya itu penting sih, cuman kenapa yang ini yang ada termaktub secara jamak di kitab-kitab kita ini, yaitu enggak begitu didetailkan. Ya memang sih untuk banyak kalangan awam ini nggak bisa, mereka nggak mampu ke sana. Tapi minimal tulabul ilmnya gitu loh. Ya ala kulli hal ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala perbanyak ya asatidzah yang menjelaskan hal-hal semisal ini. Tapi ya banyaknya asatidzah yang menjelaskan ini sesuai dengan banyaknya tulab yang menginginkan permasalahan materi ini gitu. Karena tulab-tulab kita pun belum tentu mereka mau, kecuali ketika ada perselisihan kuat antara Asy'ariyah dengan Salafiyin baru mau belajar gini. Dan baru gitu itu. Kayak gini. Jadi nunggu ada berantem dulu baru kita mau belajar. Jangan. Orang justru yang rata-rata berantem itu orang yang baru belajar atau belum belajar, akhirnya baru nyadar mau belajar. Atau enggak mau belajar. Adapun yang udah belajar, udah tahu dia. Ya syubhatnya seperti ini, dijelaskan. Begitu. Ini modal insyaallah buat kebaikan anak dan juga antum dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa? Roti lagi? Assalamualaikum. Kayak di surat Az-Zariyat tandanya ini tangan di sini ditafsirkan lazim enggak Ustaz? Coba bacain surat Az-Zariyat. Ada ayatnya enggak di surat? Ada bisa. Itu anak nggak bisa jawab sekarang. Anak nggak bisa, soalnya ternyata yang nonton dikit. Gak apa-apa dikit. Karena bisa jadi Allah Ta'ala kirimkan malaikat atau Allah jadikan adanya jin-jin yang mendengarkan. Gak apa-apa. Yang nonton cuma 5 lihat, Masya Allah. Tadi 2 dong. Udahlah anak-anak udah nggak mau bikin lah. Ya nggak apa-apa lah. Ya, cari pahala kita semoga tetap ikhlas lah. Mau berapa kek.
Oke, kita cukup untuk talkhis Hamawiyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke Sunan An-Nasai. Sunan Nasai, Sunan Abu Daud.